Gitu ya Bu. Saking semangatnya itu harus harus kita gunakan Bu. Kalau ibu-ibu nggak habiskan 20.000 kata, nanti kasihan suaminya. Yang diabetes suaminya, ya. Makanya istri saya kalau udah PCA itu alhamdulillah saya nggak diabetes lagi. Karena udah habis Bu. Susu kambing semuanya Bapak Ibu. Kopi kita kopi terbaik Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau cari di pasaran, rata-rata kopi itu nggak lepas dari namanya pengemulsi, kemudian juga pengisi, ya. Pengisi Ibu tahu? Ibu beli kopi, maaf ya, luwak. Kopi luwak itu berapa persen? Coba Ibu tengok berapa persen kopi luwaknya. 0,01% luwaknya. Tapi diangkat judulnya luwak. Kopinya berapa? 0,05%. Sisanya apa? Sisanya terigu sama jagung. Ya, Ibu perhatiin deh di komposisinya. Alhamdulillah kita enggak seperti itu Bapak Ibu. Maka saya bilang produk ini sangat layak untuk kita perjuangkan Bapak Ibu. Jangan lagi masyarakat dibodoh-bodohi. Sampai hari ini ada juga emak-emak yang suka beli susu apa? Kaleng ya. Saya nggak sebut merek ya, susu kaleng Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, nggak ada susunya di situ. Makanya sekarang udah keluar lagi peraturan baru, tidak boleh menampilkan susu, yang boleh creamer itu tepung sama air. Karena mamanya bodoh tadi, diambillah, dibuat untuk anaknya, ini susu untuk anakku ya. Itu bukan apa Bu, itu tepung, itu gula sama air. Makanya disebut creamer, nggak boleh lagi yang kaleng-kaleng itu disebut susu. Dulu sempat ditulis susu, sekarang nggak boleh lagi. Yang masalahnya yang itu udah dikasih tahu nggak mau tahu, ya. Kalau kita Bu, susunya berapa persen Bu? Coba di sini Bu, di komposisinya. Susunya 96%. Garam. Gulanya itu kurang lebih 4% Bu. Jadi ini murni Bapak Ibu. Ya, jangan mau lagi dibohongi, jangan mau lagi dibodohi sama iklan. Ya, cukuplah orang-orang sana yang bodoh, tapi jangan orang HMI. Tepuk tangan untuk Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, ini belum cerita yang lain ya Bapak Ibu. Tugas kita hari ini adalah mengajak tetangga kita, emak kita, anak kita, keluarga kita, teman, apalagi Bu? Teman kantor, teman ngobrol, teman cari kutu. Ada Bu, teman cari kutu? Kadang mama itu kan suka tuh sore-sore cari kutu gitu ya. Suami, anak, ya, apa lagi Bu? Dan ibu semua ini menjadi pemilik pasar. Ya, Bapak Ibu itu di genealogi aponya sudah ada tuh anaknya, istrinya, anaknya, suaminya, kemudian lagi tetangganya, udah ada di genealogi aponya. Ya, itu Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu hari ini itu mengambil pasar itu. Kalau tidak Ibu ambil, dia pasti sikat gigi, tapi sikat giginya pakai dendam Bu. Ya, ini tugas besar kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena target kita itu menjadi penguasa pasar halal kelas dunia. Bukan kadang-kadang Bu, pasar halal kelas dunia. Kita sudah punya pabrik yang sudah bisa lulus standar internasional Bapak Ibu. Pengemasannya bagus, kemudian lulus CPPOB-nya, kemudian SNI-nya sudah lulus, kemudian ISO-nya sudah lulus, tinggal kita go internasional aja. Masih ragu sama produk ini? Enggak ya? Takbir. Tugas kita hari ini kalau punya tetangga apa Bu? PCA. Maka Bapak Ibu, mindsetnya itu bukan menjadi pemilik kios, bukan pemilik halalmat, tapi pemilik pasar, pemilik halalmat di berbagai daerah. Saya punya mitra di Medan, ya, saya punya mitra di Batubara, saya punya mitra di Langkat. Saya nggak pernah capek gajiin mereka Bu. Saya nggak pernah hitung-hitung ini bonus lo ya karena kerja masuk ini. Enggak Bu, itu sudah tersistem. Ya, saya punya 200 mitra yang istiqomah pakai produk 200 poin setiap bulan. Itu saya nggak pernah mikir gimana cara gaji mereka. Nggak pernah mikir itu Bu, karena sudah ada sistemnya. Sistemnya sudah punya kita.
Tinggal tugas kita adalah membangun itu pasar. Oke, selanjutnya AFO. Bapak Ibu punya AFO, sudah paham AFO. Tugas Bapak Ibu setelah mitra menjadi mitra Ibu, member Bapak Ibu semua, ya, partner atau member Bapak Ibu, pastikan mereka sudah paham bahwasanya di HNI itu sudah ada AFO, dilengkapi oleh AFO, ya. Pastikan mereka sudah paham bahwasanya mereka punya penghasilan di HNI, punya tambahan di HNI, punya bisnis di HNI. Banyak orang HNI nggak paham. Jadi sebenarnya punya bisnis nggak sih? Gitu ya. Banyak orang HNI nggak paham bahwasanya dia itu sudah membuka peluang besar untuk dia. Alhamdulillah Bu, Bapak Ibu. Saya sudah punya penghasilan, istri punya penghasilan, mitra-mitra semua sudah punya penghasilan. Itu harus kita sampaikan Bapak Ibu ketika mereka punya nomor ID, bahwasanya mereka itu sudah ada peluangnya sama dengan saya. Bapak Ibu peluangnya sama seperti saya Bapak Ibu. Makanya banyak mentor-mentor HNI itu bawahannya lebih banyak, yang penghasilannya lebih besar daripada atasannya. Betul kan? Ya, Ustaz Azwil itu punya penghasilan 60 juta, Bu ya punya penghasilan 80 juta. Maka Bapak Ibu harus pahami bahwasanya itulah yang harus Bapak Ibu yang harus diketahui oleh mitra kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perhatikan, HNI itu punya 4 mesin Bapak Ibu, 4 mesin. Ya, kenapa ada orang yang jalani HNI itu menggunakan 1 mesin? Ya, ada orang yang menjalani HNI itu punya pakai 2 mesin Bu. Kalau 1 mesin dibanding 2 mesin mana cepat Bu? 2 mesin, ya kan? Ada orang yang menjalani HNI itu dia menggunakan 3 mesin. Mana lebih cepat Bu? Kemudian ada yang menggunakan 4 mesin. Makanya beda-beda kita Bu. Ada orang yang cepat banget di HNI suksesnya. Kenapa? Karena dia gerakkan semua mesin-mesinnya tadi Bapak Ibu. Ya, apa itu? Pertama mesinnya adalah mesin retail. Pinjam berapa ya? Oke. Ini ada orang yang pergi ke Medan, naik mesinnya cuman berapa ya? Dia naik tol ya, kemudian dia pakai mesinnya masih 800 cc, mobil yang 800 cc. Ada orang yang pergi ke Medan, ada 1200 cc, Avanza, saya ya. Ada orang yang pergi ke Medan naik tol itu 2000 cc. Mana yang cepat Bu? 2000 cc. Kenapa? Karena mesinnya besar dan mesinnya lebih kuat, mudah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siapa di sini yang sudah berpenghasilan 1 juta? 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu, ada orang yang jalani HNI jalan di tempat Bu. Bonusnya dari bulan kemarin 200, bulan selanjutnya 200, bulan selanjutnya 300, naik sedikit. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia nggak hidupkan mesinnya Bu. Jadi jalan di tempat, dayung sepeda Bu ke Medan, kota Medan ya, nggak sampai lama sampainya Bu. Tapi orang yang menggunakan 4 mesin ini dia akan lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Kenapa? Karena pertama Bapak Ibu, HNI itu harus dijalani dengan retail. Retail Ibu tahu? Retail tahu? Jual langsung. Ya. Maka dibilang Alfamart, Indomaret itu retail. Kenapa Bu? Karena dia menjual langsung ke konsumen. Ya, itu dari retail mesinnya. Atau dia PCA. PCA itu jualan dia Bu. Ya, dari tahun ke tahun jualan aja, nggak mau rekrut orang. Nah itu berarti dia retail, lambat Bu nyampe nya Bu. Nggak mau dia ngajari mitranya jalankan edukasi bisnis kepada mitranya. Jadi dia cuma jualan doang, masuk ke sekolah. Ini ya Bu, ini manfaatnya Bu, ini Ibu beli, ibu-ibunya beli. Itu namanya retail Bu. Nggak di closing, nggak di memberin. Itu saya Bu dulu.
2016 sampai 2018 saya kerjanya retail doang bu, mesin satu, nggak naik-naik LED-nya, ya, ED-nya sampai 1 tahun lebih, ya, ada belum ED? Oh banyak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerjanya seperti itu bisa juga, tapi sangat lambat, ya. Yang kedua Bapak Ibu, e-commerce. Bapak Ibu, mesin keduanya adalah e-commerce itu apa? Ya, elektronik komersial. Ya, jadi Bapak Ibu menggunakan elektronik Bapak Ibu, menggunakan kemampuan Facebook Ibu, menggunakan kemampuan Instagram Ibu untuk menjalankan itu. Ibu di sini nih, Ibu di sini PCA sama nenek-nenek, tapi karena Ibu posting produk Ibu tentang minyak bubuk, ada kawan di sana yang nengok produk kita, kemudian japri ke kita, di mana belinya? Nah itu namanya e-commerce Bapak Ibu. Dia menggunakan elektronik untuk bisa jualan. Dia jualan di sini, tapi di sana juga dibaca sama orang. Punya mitra punya teman 5.000 orang, 5.000 orang nengok semua. Itu namanya e-commerce. Maka Bapak Ibu harus potensikan ini Bapak Ibu. Kalau Ibu nggak mau potensikan ini, Ibu cuma jualan langsung sama nenek-nenek tadi. Berapa botol cuma dibeli? Cuma 1 botol. Saya jualan MHS, posisi di Jakarta, tapi yang laku di sini 200 botol. Keren nggak Bu? Keren. Kita di mana, yang laku di mana? Maka Bapak Ibu harus gunakan WhatsApp, Facebook, apalagi Bu, Instagram, semuanya Bapak Ibu pergunakan. Cuma picit-picit doang, ya, cuman nelpon, cuman japriin doang, ya kan, buat status doang. Maka Bapak Ibu gunakan ini agar Bapak Ibu bisa jualannya 2 kali, mesinnya 2 dipakai. Saya punya mitra, beberapa stokis di luar Aceh Tamiang, nggak pernah jumpa Bu. Ibu tahu, nggak pernah jumpa stokis, tapi nggak pernah jumpa, nggak pernah tatap muka Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami cuma posting doang, posting karena dia tahu kami ini bertahun-tahun jual HNI, dia nggak ragu lagi Bu. Tapi kalau orang yang hari ini dia jual martabak, besok jual putu bambu, besok jual latung, nggak tahu dia ini jualan apa sih. Tapi kalau Ibu istiqomah, MHS, HNI, sabun madu, HNI, sabun HNI, orang udah oh dia pasti dia HNI. Tapi ada jualan telat, tiba jualan masker, dia jualan masker, itu jualan apaan sih? Orang pun pening Bu. Memang dia menggunakan e-commerce, tapi orang pening Bu nengok dia. Ibu fokus saja Bu, satu HNI aja, fokus saja. 2 tahun Ibu fokus, penghasilan Ibu di atas 7 juta. Serius. Fokus Bu, fokus. Kalau Ibu nggak fokus jangan harap bisa berpenghasilan besar. Kenapa? Di HNI itu luar biasa Bu, bonusnya luar biasa. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sudah LED itu Bapak Ibu sudah banyak sekali peluang dikasih perusahaan. Ya, minimal ya 100 juta lah 1 tahun. Ya. Ataupun 7 juta per bulan. Ya. Insyaallah luar biasa. Kenapa? Karena yang dibagikan itu bukan keuntungan jualan kita, tapi keuntungan nasional atau internasional dibagi sama kita Bu, 5%. LED itu dikasih 5% omset nasional Bu. Itulah namanya mudharabah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kita sebagai pengganti biaya iklan. Satu produk, sebuah produk ketika diluncurkan di TV Bu, itu habis 700 miliar Bu. Bayangin ya, untuk TV doang 700 miliar. Bagaimana kalau 700 miliar itu dibagi sama kita Bu? Keren gak Bu? HNI sudah menjalankan itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, e-commerce jalankan. Yang ketiga ada mesin namanya referral. Nah ini tadi saya bilang Bu, referral itu artinya mereferensikan kawan kita untuk beli produk ini juga. Ya, ada penjualan yang nggak menggunakan mesin referral banyak. Contoh nih, kemarin saya bilang sama Sirap Bang LD, diajak jualan mie Aceh, diajak beli mie Aceh. Saya beli, datang ke situ, saya beli.
karena dia nggak menggunakan referral, saya bilang ke Bang Eldi salah. Coba kalau ibu ini ada poinnya, ya, Bang Eldi mereferensikan awak beli situ, Bang Eldi udah dapat, kan gitu ya Bu. Saya ngajak kawan beli sate, enak tuh satenya bagus, aku udah pernah beli, rasanya mantap. Itu kan referensi ya Bu. Itu namanya referensi. Ketika kita beli itu, kita dikasih nggak sama yang jual sate duitnya untuk 200 rupiah? Ada udah referensi teman mau beli sini. Ada nggak Bu? Itu namanya tidak penjual menggunakan referral. Tapi kalau di HNI, Bapak Ibu, ketika menawarkan, wis MHS bagus banget. Anakku kami udah 2 tahun loh pakai MHS ini. Kalau anak demam tinggal dibantu aja. Kalau masuk angin balurin aja. Oh gimana belinya? Di sana. Di halaman. Di mana? Sama aku aja ya. Nah, gitu ya kan. Ketika ibu mereferensikan, oh enggak di sana ada. Di sana ada. Beli dia di sana, ibu dapat enggak? Dapat. Kalau sudah dikasih. Makanya kalau referral ini kalau tidak kita gunakan, tidak kita gunakan sistem yang sudah diajari HNI, tidak jadikan mitra, maka ini nggak akan bergerak juga jalannya. Siapa yang suka mereferensikan makanan di sini, Bu? Beli di sana gitu ya kan? Ada nggak di sini yang suka beli sate ya? Beli aja sate di sana enak. Orang tua jual sate itu ngasih sebagai biaya promosi. Kenapa? Karena dia nggak pakai mesin ini, Bapak Ibu. Kalau namanya penjualan konvensional dia nggak akan pakai. Tapi kalau dia menggunakan sistem, ibu menawarkan susu kambing sama tetangga, dia beli entah di mana, ibu tetap dapat. Ya kan? Paham sampai sini Bu? Makna referral. Maka tugas ibu jalankan 3 mesin ini. Ini udah benar cara kerjanya. Ya, Bapak Ibu sudah benar cara kerjanya dan insya Allah paling lambat 2 tahun udah jadi LED. Pengen Bu? Pak, berapa Pak banyaknya yang harus saya ajak atau saya referensikan? Tergantung Ibu mau berapa. Kalau Ibu mau punya target 1 hari 1 orang yang Ibu referensikan, paling lama 1 tahun Ibu udah jadi LED. 1 hari Ibu cuma mereferensikan 1 keluarga, 1 tahun paling lama udah jadi LED Bu. Penghasilan di atas 10 juta per bulan. Mungkin nggak? Mungkin banget. Maka Bapak Ibu kalau mau sukses di HNI, gunakan 3 mesin dulu. Amankan 3 mesin dulu nih. Gerakkan itu Bapak Ibu. Karena sayang Bu, sayang kita mereferensikan tapi nggak dikasih keuntungan sama yang kita referensikan. Pak, tapi itu menzalimi orang. Dari mana ceritanya menzalimi? Dari mana? Itu kan mengambil hadiah. Itu bukan hadiah. Perusahaan sudah ngasih hak persen sesuai dengan persenan dia. Ya. Jadi orang-orang semua kita sudah dikasih persenan Bu. Perusahaan bilang, kalau kita baru gabung dapatnya 10% ya, kami kasih perusahaan 10%. Kalau ibu-ibu mau serius jadi manajer, perusahaan kasih 20% setiap beli produk. Berarti kalau ibu agen biasa beli 1 MHS, berapa ibu dikasih perusahaan biayanya, biaya pakainya, keuntungannya 1.000 ya. Tapi kalau ibu-ibu pakai MHS, kemudian ibu jualan, kemudian jadi manajer, berapa ibu dapatkan? 2.000. Ibu beli 1 gamat, pakai biasa doang, jadi agen biasa, berapa ibu dapat? 4.000. Ibu jadi stokis, buka stokis, berapa persen Bu? 31%, betul? Ibu buka stokis nih, dapatnya 31%, berarti ibu dapat berapa? Biasa dapat 4.000, jadinya berapa? Biasa dapat 10%, 12.000 lebih, 12.000 lebih Bu. 1 MHS ini ibu udah dapat kalau stokis. Gitu hitung-hitungannya Bu. Paham Bu sampai sini? Ibu seraput cuma dapat 2.000 kalau dia member agen biasa, perusahaan kasih dia cuma 2.000. Kalau ibu beli seraput dan jadi stokis, ibu apa? 31%.
6.300. Paham? Ini cuma pakai Bu. Saya nggak mau jualan, malas ribet jualan. Nggak usah jualan, pakai ini aja. 1.000. Buka stokis pakai sendiri, herbanya dimakan sendiri, dihabisin sendiri, ininya sendiri. Rugi nggak Bu? Enggak. Ibu buka stokis itu nggak akan rugi. Kenapa? Karena hak ibu sudah ibu penuhi. Ibu ambil tuh hak yang diberikan perusahaan itu, ibu nggak rugi. Mentornya rugi nggak? Enggak. Mentornya nggak rugi. Kenapa? Karena dia sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh perusahaan. Kalau ada bilang mentor rugi kalau mitranya buka stokis itu bodoh. Justru saya kalau bisa banyak orang buka stokis Bu. Stokis lagi. 18 stokis Bu di bawahnya. Langsung jadi LED. Oke Bapak Ibu yang terhormati Allah, satu lagi mesinnya spiritual. Spiritual itu adalah Bapak Ibu di HNI itu bukan sekedar diajarin untuk menguatkan fisik, ya, tapi Bapak Ibu diajarkan untuk membangun spiritual Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui agenda TFT, melalui arah-arahan Dewan Nasional, Dewan Syariah, MUI dan sebagainya. Bapak Ibu semua dapatkan itu Bapak Ibu. Sehingga muncul keyakinan, benar ternyata. Nggak salah lagi. Rojak kita sama Allah itu makin tinggi Bu. Ya, saya mau bandingin dulu ya. Seorang karyawan gaji 4 juta per bulan, ya, ataupun PNS gaji 4 juta 1 bulan. Ketika dia jadi PNS, maka dia akan berpikir beranggapan udah aman 4 juta. Kan gitu ya Bu. Terkadang dia lupa sama Allah bahwasanya dia harus minta lebih sama Allah. Kenapa? Karena dia di zona aman. Banyak PNS kayak gitu, banyak karyawan seperti itu. Di HNI, orang HNI itu kenapa? Karena dia mengharap roja Allah Bu. Ya Allah, ini besok kayak mana lagi nih ya? Laku nggak nih ya Allah? Mudah-mudahan ya Allah besok ya Allah PCA-nya berhasil ya Allah. Rojanya tinggi Bu. Makanya dia bilang, Hasan Al-Banna bilang, apapun pekerjaanmu, mau dia karyawan, guru, pastikan dia punya bisnis Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang pebisnis, orang pedagang, itu dia tertarik minta sama Allah Bu. Khawatir rojaknya makin tinggi. Betul? Betul? Seperti itu Bu. Pentingnya kita meningkatkan spiritual kita dengan melalui kegiatan-kegiatan ini, kita spiritual kita insya Allah makin naik. Satu lagi, ibu-ibu perhatikan, kalau kita buka Sabana Fried Chicken ini berapa habis biaya Bu? Saya mau ilustrasikan dulu. Bapak Ibu pasti tahu namanya Alfamart. Alfamart pasti tahu ya, Indomart dan sebagainya. Untuk buka gerai Alfamart berapa harus Ibu keluarkan biaya? Paling kecil berapa? Ibu harus sediakan ruko 1. Yang kedua, ibu harus sediakan dana minimal 300 juta. Ibu perhatikan, itu ada 3 tingkatan. Yang paling kecil dia 300 juta. Ibu tahu berapa keuntungannya? Keuntungannya sama, pakai persen juga Bapak Ibu. Misalnya omset 150 juta. Ya, 150 juta itu dapatnya 700.000. Di HNI ibu buka halal mat 5 juta, itu Bapak Ibu sudah ada penghasilan itu 450.000, 5 juta. Kenapa? Karena biaya promosi semua habis untuk ibu. Ibu buka Indomaret atau sebagainya, ibu-ibu harus keluarkan 300 juta, penghasilan cuma 1,5 juta. Keren nggak HNI ibu? Keren Bapak Ibu. Masa beruntung orang sudah membuka halal mat di rumahnya. Sudah sediakan produk halal di rumahnya. Kemudian juga dia sudah selamat dari produk yang nggak jelas halalnya, kan gitu. Dan semuanya itu nanti Bapak Ibu, imbasnya pada akhirnya nanti kita hijrah totalitas. Kalau kita sudah buka halal mat, nanti kita akan hijrah secara totalitas
kebutuhan rumah tangga kita Bapak Ibu. Insya Allah tahun 2023 nanti akan lagi produk baru, produk mie ya Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, tugas kita apa? Siapkan lumbung-lumbung kita Bu. Ya, kalau ini tidak disediakan lumbung-lumbungnya, ini nanti nggak berpengaruh besar Bapak Ibu. Makanya apa Aceh itu identik dengan syariat Islam Bapak Ibu dan memperjuangkan syariat Islam. Kenapa sih kita nggak mau perjuangin? Kenapa sih kita masih ragu? Kenapa sih kita beranggapan ini menguntungkan sana? Enggak Bapak Ibu. Kita ini orang Aceh, orang-orang kaya, betul? Orang Aceh itu orang kaya nggak Bu? Orang kaya Bapak Ibu. Masa sih buka 5 juta aja nggak bisa? Saya nggak mau 5 juta, saya mau 100 juta. Boleh Bu? Boleh Bu? Ya? Boleh banget. Bapak Ibu, maka hari ini Bapak Ibu pentinglah kita untuk menggunakan sistem yang sudah diberikan oleh perusahaan itu agar kita menjalani hari ini lebih cepat, lebih mudah Bapak Ibu. Kita gunakan 4 mesin tadi Bapak Ibu, ya. Maka lakukan penetrasi pasar dengan membuka gerai, membuka outlet halal mat, perbanyak halal mat Bapak Ibu. Tetangga kita boleh buka halal mat Bu? Boleh. Ibu tahu nggak kenapa setiap ada Indomaret selalu ada Alfamart? Saya bisnis? Enggak Bu. Ya? Enggak, beda Bu. Beda dia ini ya. Pemiliknya tuh beda. Kenapa setiap ada Indomaret ada Alfamart? Yang dijual sama, pelayanan sama, ya kan Bu? Sama-sama ada aslinya, sama-sama ada tempat parkirnya. Kenapa Bu? Karena mereka yakin Bapak Ibu, ya. Kalau sudah dibuka satu gerai di situ, pasti di situ akan tumbuh banyak orang belanja ke situ. Maka nanti orang tinggal menentukan pilihan, ya. Mau belanja di Alfamart atau Indomart, tinggal Bapak Ibu meningkatkan kapasitasnya. Apa kelebihannya? Pasti ada masing-masing mengunggulkan kelebihannya Bu. Indomaret, Alfamart itu masing-masing punya kelebihan Bapak Ibu. Maka HMI ya juga jangan mau ketinggalan Bapak Ibu. Halal mat juga jangan mau ketinggalan. Kalau mitra buka stokis, Bapak Ibu support buka stokis. Bapak Ibu naik jadi DC. Siap mau naik jadi DC? Yang belum jadi DC, angkat tangannya. Yang belum DC, Masya Allah, saya siap-siap saya todongi ya dia, biar buka jadi DC di rumah. Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu, ketika sudah punya SC, Bapak Ibu naik grade-nya, naik jadi DC. Kalau sudah jadi DC apa lagi Bapak Ibu? Naik ke PA. Berapa Bu? 150 juta. Ya. Pak duitnya enggak. Itu kan cerita lama Bu. Tapi sawahnya ada. Ya kan? Asetnya di sana ada. Di sana ada. Kenapa sih nggak kita jadiin aja? Yang gitu, diubah jadi halal mat, rumahnya pun jadi berkah, didatangi banyak orang cari produk halal, bahagia Bu, ya kan? Rumahnya didatangi orang, ya, terus setiap hari orang datang minta ilmu, gali ilmu, dapat pahala, sentra bisnis rumahnya Bu, jadi pahala Bu, jadi pahala Pak. Kalau bisa setiap hari kita sedekah. Sedekah apa? Mitra datang, siapkan kopi sepel, itu sedekah hidup. Itu sedekah Bapak. Ketika mitra datang, berkonsumsi kopi sepel, itu juga jadi sedekah Bapak Ibu. Kalau kita nggak buka stokis, gimana ada kopi sepelnya? Gimana ada madunya? Ya,